Akhirnya Neymar kembali ke lapangan hijau. Situasi suram tim Jose Mourinho. Mempertahankan Van Dijk adalah harga mati untuk Liverpool. Jude Bellingham habis dirujak media Spanyol. Ya, langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate dari Gagas Spasi tentunya. Check it out! Nottingham amankan 3 poin dari Crystal Palace. Bermain di City Ground, kedua tim bermain hampir berimbang. Kebuntuan pecah untuk tuan rumah setelah Chris Wood berhasil menjebol gawang Palace di menit ke-65. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 1-0 untuk kemenangan Nottingham menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Nottingham naik ke peringkat ke-8 dengan raihan 13 poin. Sementara Crystal Palace tertahan di peringkat ke-18 dengan raihan 3 poin. Monza cukur Verona. Bermain di Marc Antonio Bentegodi, tim tamu bermain lebih efektif. Hasilnya mereka mampu menang 3-0 tanpa balas lewat aksi Dani Mota di menit ke-9. Gol kedua Dani Mota di menit ke-74 dan Alessandro Bianco di menit ke-79. Dengan hasil ini, Verona masih tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 9 poin, sementara Monza merangkak ke posisi 16 dengan raihan 7 poin. Setelah menepi 1 tahun, Neymar comeback ke lapangan hijau. Neymar akhirnya kembali merumput setelah istirahat pemulihan cedera selama 1 tahun. Neymar tampil saat Al Hilal melawan Al Ain. Dalam laga lanjutan Liga Champions Asia tersebut, Al Hilal pulang dengan kemenangan 5-4. 3 poin ini semakin terasa manis untuk Al Hilal karena Neymar akhirnya bisa kembali bermain. Fenerbahce versus MU, situasi suram tim Jose Mourinho. Fenerbahce akan melawan Manchester United di Liga Eropa pekan ini. Tim asuhan Jose Mourinho disebut dalam situasi suram. Hal itu diutarakan legenda klub Volkan Demirel. Fenerbahce dinilai masih kepayahan bersaing musim ini. Datangnya Mourinho yang baru ditunjuk musim panas lalu belum bisa mengubah banyak penampilan Fenerbahce. Edin Dzeko dan kawan-kawan masih tercecer di Liga Turki. Juventus versus Stuttgart bukan laga mudah untuk Bianconeri. Juventus berhadapan dengan Stuttgart dalam lanjutan Liga Champions. Pelatih Thiago Motta menekankan bahwa pemainnya harus mampu mengendalikan permainan. Juventus sebetulnya sedang kesulitan mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir di Liga Italia. Klub asal Turin itu cuma bisa mencetak gol dari titik penalti melawan Cagliari dan gol bunuh diri melawan Lazio. Arteta salut dengan sikap Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk masih menjadi salah satu tim musafir imbas serangan Rusia ke Ukraina. Manajer Arsenal Mikel Arteta salut dengan sikap para pemain yang ada di klub tersebut. Di Arsenal ada pemain asal Ukraina yakni Oleksandr Zinchenko. Arteta banyak bicara dengan mantan pemain Manchester City itu terkait situasi di Ukraina. Mempertahankan Van Dijk adalah harga mati untuk Liverpool. Jamie Carragher menjelaskan bahwa sangat penting bagi Liverpool untuk mempertahankan Virgil van Dijk. Bahkan menurut Carragher, Van Dijk adalah bek tengah terbaik dalam sejarah Premier League. Van Dijk memang sudah berusia 33 tahun. Dia juga beberapa kali dihantam cedera buruk dalam 3-4 tahun terakhir. Meski begitu, Carragher menegaskan bahwa pemain seperti Van Dijk masih sangat penting bagi tim.
Jude Bellingham habis dirujak media Spanyol. Jude Bellingham habis dikritik media Spanyol. Performa gelandang Real Madrid itu musim ini berbanding terbalik ketimbang musim lalu. Musim ini performanya menurun drastis. Ex Borussia Dortmund itu kini sedang paceklik gol dari 11 laga terakhirnya bersama Madrid dengan rincian 9 laga musim ini dan 2 pertandingan terakhir musim lalu. Surat kabar Marca menulis Jude Bellingham dari pemain nomor 10 jadi nomor 0 atas performanya. Media itu bahkan menyindir perayaan ikonik Bellingham yang tak lagi terlihat. Akun media sosial Juventus diretas umumkan transfer Arda Güler. Akun media sosial Juventus diretas pihak tak bertanggung jawab. Dalam unggahannya, Bianconeri disebut mendatangkan bintang muda Turki Arda Güler. Unggahan transfer Arda Güler diumumkan akun X berbahasa Inggris Juventus Senin 21 Oktober 2024, malam waktu Indonesia bagian Barat. Akun tersebut mengunggah foto Arda Güler yang tampaknya turun dari pesawat. Serhou Guirassy, penyerang terdepan di Eropa saat ini. Setelah absen karena cedera, Serhou Guirassy kini telah membayar waktu yang hilang itu dengan rangkaian penampilan yang sensasional di depan gawang. Guirassy kini telah mencatatkan 7 gol dalam 7 laga terakhirnya bersama Dortmund, ditambah 5 gol dari 2 penampilan bersama negaranya selama jeda internasional. Faktanya, sejak Guirassy kembali fit, tidak ada pemain di 5 liga top Eropa yang mencetak lebih banyak gol untuk klub dan negaranya dibandingkan dengan 12 golnya yang luar biasa dalam 9 penampilan. Victor Boniface dilarikan ke rumah sakit usai alami kecelakaan. Striker Bayer Leverkusen, Victor Boniface mengalami nasib naas usai terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil. Pemain asal Nigeria ini dibawa ke rumah sakit setelah mobil Mercedes yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. Menurut laporan Bild, Boniface sedang dalam perjalanan untuk menjemput seorang teman di Bandara Frankfurt. Setelahnya, pihak Leverkusen mengatakan bahwa Boniface dalam kondisi baik-baik saja dan sang striker hanya mengalami cedera ringan di tangannya. Thomas Müller akui kagum dengan karakter Harry Kane. Thomas Müller mengaku kagum dengan karakter Harry Kane. Müller menganggap bahwa bomber internasional Inggris itu adalah sosok yang rendah hati dan tidak egois. Müller menganggap Bayern Munich sangat beruntung bisa memiliki pemain seperti Harry Kane. Meskipun mereka harus mengeluarkan uang sebesar 100 juta euro atau setara 1,68 triliun rupiah untuk memboyongnya. Pada musim debutnya, Kane bahkan telah berhasil menjadi top skor kompetisi Bundesliga dengan koleksi 36 gol. Masih pantaskah Robert Sanchez jadi pilihan utama di Chelsea? Kiper Chelsea Robert Sanchez dikecam oleh Jamie Carragher karena kesalahannya dalam gol kemenangan Curtis Jones untuk Liverpool. Carragher menyalahkan Sanchez karena tidak menguasai kotak penaltinya. Bos Chelsea Enzo Maresca sendiri berbicara tentang penampilan Sanchez setelah pertandingan, tetapi mengungkapkan bahwa ia senang dengan penampilan penjaga gawang asal Spanyol itu di Anfield. Declan Rice kecam sikap terlalu naif dan bodoh Arsenal. Arsenal harus menderita kekalahan pertama pada gelaran Liga Inggris 2024-2025. The Gunners secara mengejutkan tumbang 2 gol tanpa balas dari Bournemouth. Declan Rice mengecam rekan-rekannya yang ia anggap terlalu naif serta kerap melakukan kesalahan mendasar. Ia meminta rekan-rekannya untuk tidak lagi melakukan aksi serupa jika enggan mimpi mereka sirna lagi di musim ini. Rice meminta para penggawang meriam London tetap bersatu menghadapi bencana apapun yang bakal mereka hadapi berikutnya.
Christian Eriksen cabut atau bertahan di MU? Begini kata Fabrizio Romano. Sejak musim panas kemarin, Christian Eriksen memang ramai dirumorkan akan cabut dari MU. Pasalnya, tempatnya sebagai starter di lini tengah MU mulai tergusur. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi terkait spekulasi masa depan Eriksen. Ia menyebut bahwa untuk saat ini besar kemungkinan Eriksen bakal cabut dari Manchester United di akhir musim nanti. Menurut Romano, indikasi Eriksen bakal cabut dari MU musim panas nanti karena hingga saat ini tidak ada pembicaraan apapun terkait kontrak Eriksen. Simone Inzaghi akui Inter tampil lebih oke saat hadapi tim besar. Manajer Inter Milan Simone Inzaghi mengakui bahwa Nerazzurri tampil lebih mengesankan saat mereka menghadapi tim-tim besar seperti AS Roma. Ia menjelaskan bahwa timnya sering bermain lebih baik dan fokus ketika menghadapi klub-klub papan atas dibandingkan saat melawan tim-tim kecil yang cenderung bertahan. Hal ini menurut Inzaghi disebabkan oleh motivasi ekstra yang muncul saat menghadapi lawan dengan reputasi tinggi. Ia berharap Inter bisa mempertahankan performa apik ini di sisa musim. Ex-bomber gagal Liverpool jadi top scorer MLS 2024. Ex-bomber gagal Liverpool Christian Benteke resmi menjadi top scorer Major League Soccer 2024 dengan mengalahkan Lionel Messi. Benteke yang saat ini bermain untuk DC United berhasil meraih sepatu emas dengan torehan 23 gol. Ia unggul 3 gol dari Messi yang mengkoleksi 20 gol bersama Inter Miami. Meski gagal meraih penghargaan top scorer, Messi tetap berhasil mengantarkan Inter Miami lolos ke seri final. Di sisi lain, Benteke malah gagal membawa DC United lolos ke seri terakhir karena hanya finish di posisi ke-10 klasemen akhir MLS wilayah timur. Inikah gol calon pemenang Puskás 2024? Gebrakan terjadi saat Heracles Almelo menjamu Ajax Amsterdam pada pekan ke-9 Liga Belanda. Lesakan indah dari Mario Engels menghentakkan sisi Asito Stadion. Dari area pertahanan sendiri, Engels melepaskan tembakan yang mengarah ke kotak penalti musuh. Tendangan Engels membuat bola melesat secara parabola dan menghujam gawang Ajax. Aksi Engels juga menuai banyak respon positif dari netizen. Bahkan sosok asal Jerman itu disebut layak mendapatkan penghargaan Puskás 2024 atau gol terbaik dunia. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!